dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. 1 Samuel 1 ayat 28. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, setiap orang diciptakan untuk melayani Tuhan. Tuhan merancang rinci jalan hidup tiap-tiap orang untuk mencapai tujuan itu. Kelahirannya, pertumbuhannya, pengalaman hidupnya, keberadaan orang-orang di sekitarnya, semua dipakai Tuhan sebagai persiapan untuk melayani. Samuel adalah gambaran bagaimana Tuhan mempersiapkan seseorang untuk melayani. Ia adalah pribadi yang sangat dihormati sebagai pemimpin rohani yang tangguh, dipakai oleh Tuhan secara luar biasa di sepanjang sejarah kehidupan rohani umat Tuhan. 1 Samuel 3 ayat 19 dan 20. Samuel hidup di masa peralihan antara zaman para hakim-hakim ke zaman raja-raja, Saul sebagai raja pertama. Masa hidup dan pelayanannya cukup panjang, yaitu sekitar 100 tahun, 1105 sampai 1010 sebelum Masehi, mulai dari lahir hingga wafatnya Saul. Siapapun ingin menjadi seperti Samuel, seorang yang dewasa secara rohani dan yang selalu menjadi berkat. Pertanyaannya adalah, siapakah yang berperan di balik kehidupan Samuel? Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini. 1. Peranan orang lain. Siapa yang berperan mempersiapkan Samuel untuk melayani? Pertama, orang tua kandung. Keluarga Samuel sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Ia lahir dari pergumulan doa orang tuanya. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Ayah dan ibunya mendidiknya dalam terang firman Tuhan. Bandingkan Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Setiap tahun orang tua Samuel pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesuai dengan nazar yang pernah diucapkan orang tuanya, Samuel dipersembahkan kepada Tuhan untuk dididik melayani Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. 1 Samuel 3 ayat 1. Kedua, orang tua rohani. Orang tua rohani yang sering disebut dengan Papa atau Mama Ani pada zaman sekarang juga banyak berperan memberikan pertumbuhan rohani bagi anak rohaninya. Bandingkan Paulus dengan Timotius dalam 1 Timotius 1 ayat 2, juga Titus dalam Titus 1 ayat 4, Onesimus dalam Filemon 1 ayat 10. Demikian halnya dengan Samuel, ia berada dalam pengawasan Imam Eli. 1 Samuel 2 ayat 11, sejak ia diserahkan sampai kepada masa mudanya. 2. Peran Tuhan. Peranan Tuhan mempersiapkan Samuel menjadi seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dapat kita lihat dalam pasal 3. Dari garis keturunan seharusnya pelayanan diteruskan oleh anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas. Tetapi Tuhan tidak berkenan kepada mereka oleh karena mereka telah mencemarkan kepercayaan pelayanan dengan melakukan dosa. 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Dinasti keimamatan keturunan Harun terhenti di keluarga Imam Eli, dan ia menghukum keluarga Imam Eli. Suatu pembaruan bentuk pelayanan telah dilakukan Tuhan dengan memanggil Samuel secara jelas. Bahkan ia memberkati dan menyertai Samuel dalam pelayanannya sehingga ia menjadi seorang nabi Tuhan yang dipakai secara luar biasa. 1 Samuel 3 ayat 19 sampai 4 ayat 1a. 3. Peranan Samuel. Apa peranan Samuel secara pribadi untuk mempersiapkan dirinya melayani Tuhan? Pertama, mau belajar mendengar suara Tuhan. Tuhan memanggilnya secara langsung. Namun panggilan pertama dan kedua belum ia mengerti. Namun dengan bantuan Imam Eli sebagai orang tua rohani, ia dapat mengerti bahwa yang memanggil sesungguhnya adalah Tuhan. Pasal 3 ayat 4 sampai 9. Tetapi ia tidak hanya mau mendengar panggilan Tuhan saja, tetapi juga mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui setiap firman yang disampaikan kepadanya. Pasal 3 ayat 19. Kedua, berani menyampaikan firman Tuhan.
Suatu hal yang berat baginya ketika ia mendapat firman tentang penghukuman yang akan diterima oleh Imam Eli sebagai orang tua rohaninya. Pasal 3 ayat 11-14. Itu sebabnya dalam ayat 15, ia segan untuk menyampaikannya. Namun demikian atas desakan Imam Eli, ia menyampaikan firman Tuhan tanpa ada satu pun yang disembunyikannya. Pasal 3 ayat 18. Dan dari waktu ke waktu, ia menyampaikan firman Tuhan dengan berani. Dan Tuhan menyertai sebagai nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Sahabat Iktus, Tuhan mengizinkan kita melewati liku-liku kehidupan dan bertemu dengan orang-orang hebat yang memperlengkapi kita untuk hidup melayaninya. Kita bersyukur untuk orang tua yang menjadi alat Tuhan sehingga keberadaan kita ada di tengah-tengah dunia. Juga berterima kasih untuk orang-orang yang memiliki andil dalam pelayanan kita. Mereka adalah alat Tuhan untuk mengerjakan misinya. Saya menyadari bahwa keberadaan saya saat ini adalah anugerah Tuhan semata. Orang tua, mentor rohani, dan rekan pelayanan saya adalah alat Tuhan untuk membentuk kepribadian saya menjadi semakin serupa Kristus. Saya sendiri perlu untuk melatih kepekaan saya sehingga saya dapat mengenal panggilan Tuhan dan semakin mengerti kehendak-Nya. Semakin saya mengenal firman Tuhan, maka semakin giat saya melakukan tugas pelayanan saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, siapakah orang yang berperan membentuk saya menjadi pelayan Tuhan? Sudahkah saya mensyukuri peranan Tuhan menentukan jalan-jalan hidup saya untuk melayaninya? Bagaimana respon saya sendiri terhadap panggilan pelayanan yang Tuhan berikan? Tuhan Yesus, Engkau menciptakan saya untuk melayani-Mu. Jalan hidup saya telah Engkau rancang untuk mencapai tujuan tertinggi itu. Dalam profesi atau bidang apapun yang saya geluti saat ini, itulah ladang pelayanan saya. Terima kasih untuk semua orang yang telah berperan dalam hidup saya, yaitu mereka yang membentuk saya menjadi pelayan-Mu. Berilah saya kepekaan rohani terhadap firman-Mu, dan saya menaatinya. Bahkan ketika saya harus menyampaikan kebenaran di hadapan orang lain, Tuhan pun memberikan keberanian pada saya. Saya mengabdikan diri untuk melayani-Mu seumur hidup saya. Amin. Aku dirancang Tuhan untuk melayaninya. Kristuslah